Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai komunikasi dalam proses pembelajaran. Komunikasi merupakan hal yang penting bagi perawat. Kenapa? Karena perawat sasaran pelayanannya adalah manusia, sehingga perawat harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik itu terhadap pasien, terhadap keluarga, terhadap teman sejawat, maupun terhadap tim profesional kesehatan lain di rumah sakit. Kenapa komunikasi itu penting? Karena komunikasi juga memiliki berbagai tujuan. Tujuan yang pertama adalah komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau ide-ide. Dalam hal ini, perawat misalnya berkomunikasi pada pasien mengenai terapi, prosedur tindakan, dan lain-lain. Tujuan yang lain yaitu kita bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya kita mengajarkan pola makan yang benar kepada pasien, kita memberikan penyuluhan kesehatan untuk pasien dan keluarga. Nah, yang berikutnya ada tujuan komunikasi yang lain adalah mengubah perilaku orang lain. Nah, misalnya perawat mengajarkan pasien mana hal yang baik terkait kesehatan, mana hal yang bertentangan dengan kesehatan. Yang berikutnya, komunikasi juga bertujuan untuk memberikan pendidikan. Dalam hal ini, kita bisa menyampaikan informasi kesehatan, bisa mengajarkan mengenai cara-cara penanganan kondisi kegawatan di rumah, sehingga keluarga dan pasien bisa memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kesehatan. Nah, agar informasi yang diberikan itu sampai agar diterima dengan maksimal oleh orang yang diajak berkomunikasi, maka ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau mengirimkan pesan. Dalam hal ini, komunikator harus memiliki bahasa yang baik, sikap yang baik, sehingga orang yang diajak berkomunikasi bisa yakin dan percaya akan informasi yang diberikan. Yang berikutnya adalah terkait informasi tersebut. Informasi yang diberikan sebaiknya dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan suara yang jelas dan secara sederhana. Yang berikutnya ada orang yang diajak berkomunikasi atau komunikan. Komunikan ini pun juga sebaiknya memiliki sikap yang baik. Berikutnya ada umpan balik. Dalam hal ini respon dari komunikator maupun komunikan. Nah, faktor yang lain ada atmosfer. Dalam hal ini lingkungan yang mempengaruhi saat terjadinya komunikasi. Bentuk komunikasi ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara oral atau menggunakan lisan secara langsung, tatap muka, face to face, ya, melalui telepon. Lalu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini berupa ekspresi wajah, kontak mata, gestur, simbol-simbol. Nah, untuk berkomunikasi maka dibutuhkan suatu kemampuan. Berkomunikasi dengan anak tentunya sedikit berbeda dengan orang dewasa. Ketika kita berkomunikasi dengan anak, maka kita gunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak.
Nah, misalnya pada bayi, karena dia belum bisa bicara, maka bentuk komunikasinya tentu berbeda dengan orang yang sudah bisa bicara. Nah, dalam hal ini, untuk bentuk komunikasi pada anak, kita bisa menggunakan teknik-teknik. Yang pertama, teknik bercerita, biblioterapi, mimpi, menyebutkan keinginan, dan bermain. Pada bayi, kita bisa melakukan komunikasi dengan melakukan kontak fisik. Dalam hal ini, kontak fisik yang membuat bayi nyaman. Maka bayi pun akan bisa kooperatif dengan merespon melalui kontak fisiknya. Bisa dengan tersenyum, menggerakkan kaki atau tangannya, menjerit, menangis, ya. Nah, bahkan bayi juga mengungkapkan keinginannya, misalnya dia lapar, dia tidak nyaman karena sedang PAK atau BAB, maka dia akan mengungkapkan komunikasinya dengan menangis. Nah, pada anak toddler, pada anak prasekolah, maka komunikasi bisa dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Pada anak usia toddler dan usia prasekolah, maka kita bisa melakukan komunikasi melalui gambar, tulisan, dan mengajak anak untuk bercerita. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan.